Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Ibu Sri Indayani. Ibu doakan semoga kalian sehat semuanya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi energi dan daya listrik. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi energi listrik, siswa dapat menghitung energi listrik dengan benar. Yang kedua, setelah mempelajari materi daya listrik, siswa dapat menghitung daya dari alat listrik dengan benar. Energi listrik adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Alat listrik dapat melakukan usaha jika mampu mengubah dari energi listrik menjadi energi lain. Misalnya adalah lampu. Ketika lampu itu dihubungkan dengan sumber tegangan, maka akan mengalir kuat arus listrik pada lampu, sehingga lampunya bisa menyala. Nah, lampu bisa menyala artinya lampu tadi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik yang digunakan oleh alat listrik sebanding dengan tegangan, kuat arus listrik, dan waktu. Nah, perhatikan, ketika lampu dihubungkan dengan sumber tegangan 9 volt, maka lampu menyala tidak terlalu terang. Tapi ketika lampu dihubungkan dengan sumber tegangan 18 volt, maka lampu menyala dengan lebih terang. Ini menunjukkan bahwa makin besar tegangannya, maka energi listrik yang digunakan oleh lampu makin besar. Begitu juga dengan kuat arus listrik. Makin besar kuat arus listrik, maka lampu juga akan menyala semakin terang. Artinya, energi listrik yang digunakan oleh lampu semakin besar. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Makin lama menyalakan lampu, maka energi yang digunakan oleh alat listrik juga semakin besar. Sehingga kita perlu bijak dalam menggunakan alat listrik, yaitu bila alat itu sudah tidak digunakan, maka lebih baik dimatikan. Misalnya adalah lampu. Jika lampu itu sudah tidak diperlukan lagi, maka lebih baik lampu itu dimatikan, sehingga kita dapat menghemat energi listrik. Energi listrik dapat dirumuskan dengan W sama dengan V kali I kali T. V adalah tegangan listrik, satuannya volt, kemudian I kuat arus listrik, satuannya ampere, dan T waktu, satuannya sekon. Sedangkan W adalah energi listrik, satuannya joule. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi hukum Ohm. Di dalam hukum Ohm, kita dapat persamaan V sama dengan I kali R. Dari persamaan energi listrik tadi, W sama dengan V kali I kali T, dengan mengganti V dengan I kali R, maka kita akan mendapatkan W sama dengan I kali R kali I kali T. Nah, di sini ada kuat arus sebanyak 2, jika dikalikan menjadi I kuadrat, sehingga W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Dengan mengubah persamaan V sama dengan I kali R menjadi I sama dengan V per R, berarti kita akan mengganti I kuadrat dengan V per R. Maka kita dapatkan persamaan energi listrik W sama dengan V kuadrat per R kali T. Berikutnya satuan energi listrik. Energi listrik
Tadi kita sudah membahasnya, satuannya adalah joule. Nah, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adalah meteran listrik, satuannya menggunakan kWh, yaitu kilowatt hour. Maka, kalian perlu untuk mengetahui hubungan antara joule dengan kWh. Nah, 1 kWh itu sama dengan 1 kW adalah kilowatt dikalikan 1 jam. 1 kilowatt sama dengan 1000 watt, sedangkan 1 jam adalah 3600 sekon. Sehingga sama dengan 3.600.000 joule. Artinya 1 kWh itu sama dengan 3.600.000 joule. Atau 1 kWh sama dengan 3.600 kilojoule. Kita lanjutkan dengan membahas contoh soal. Diketahui elemen kumparan dari sebuah pemanas memiliki hambatan 300 ohm. Pada kumparan tersebut mengalir arus 2 ampere selama 1/4 jam. Tentukan energi kalori yang dihasilkan. Yang pertama dalam satuan joule dan yang kedua dalam satuan kWh. Nah, yang diketahui adalah hambatan, kemudian kuat arus listrik, dan waktu. Maka untuk menggunakan persamaan energi listrik, kita perlu memperhatikan yang diketahui ini, sehingga kita tidak salah dalam memilih persamaan energi listrik. Karena persamaan energi listrik tadi ada lebih dari 1. Ada W sama dengan V kali I kali T. Nah, jelas ini tidak cocok. Kemudian yang kedua, ada W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, ini ketiga-tiganya ada, sehingga kita bisa menggunakan W sama dengan I kuadrat kali R kali T. W sama dengan I kuadrat kali R kali T, kemudian dimasukkan, kuat arusnya 2 dikuadratkan, kemudian hambatannya 300, dan waktunya dijadikan sekon karena kita akan menghitung dalam satuan joule, maka waktunya harus dalam sekon. 1/4 jam jadikan sekon sama dengan 900 sekon, yaitu berasal dari 1/4 dikali 60 dikali 60. Kemudian kita hitung, 2 kuadrat adalah 4, kemudian kali 300 kali 900, sehingga sama dengan 1,08 kali 10 pangkat 6 joule. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung dalam satuan kWh. Kita bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Tetapi sekarang kita masukkan T-nya dalam jam. Sehingga 2 kuadrat dikali 300 dikali 1/4. 2 kuadrat 4 kali 300 dikali 1/4. 4 dikali 1/4 berarti 1 dikalikan 300 sehingga sama dengan 300 WH, watt jam. Kemudian kita jadikan kWh, yaitu dibagi 1000. 300 dibagi 1000 sama dengan 0,3 kWh. Nah, sebenarnya untuk menghitung dalam kWh, karena tadi yang pertama kita sudah menghitung dalam satuan joule, maka kita bisa menggunakan kesetaraan antara kWh dengan joule, yaitu 1 kWh sama dengan 3.600.000 joule. Berarti untuk merubah
dari satuan Joule ini menjadi satuan kWh, berarti angkanya ini kita bagi dengan 3.600.000 atau 3,6 kali 10 pangkat 6. Jadi 1,08 kali 10 pangkat 6 dibagi 3,6 kali 10 pangkat 6. Hasilnya akan sama dengan 0,3 kWh. Berikutnya, daya listrik. Daya listrik adalah banyaknya energi listrik tiap satuan waktu. Jadi misalnya saat kita menyetrika, maka lama waktu kita menyetrika, kemudian banyaknya energi listrik yang digunakan dibagi dengan lama waktu saat menyetrika, itu adalah daya listrik. Sehingga dari pengertian itu dapat dirumuskan P sama dengan W per T. W adalah energi listrik, kemudian T waktu. Nah, dari persamaan ini, kita juga sebenarnya dapat menghitung W dengan mengubah persamaan ini menjadi W sama dengan P kali T. Nah, setrika biasanya sudah diketahui daya listriknya. Maka untuk mengetahui besarnya energi listrik yang digunakan selama menyetrika, berarti kita mengalihkan daya listriknya, biasanya tertulis pada setrika atau alat listrik yang lain, kemudian dikalikan dengan waktunya. Maka akan ketemu banyaknya energi listrik yang digunakan selama penggunaan alat listrik tersebut. Kemudian, dari persamaan P sama dengan W per T, W adalah V kali I kali T. Kemudian bila kita masukkan, maka kita akan mendapatkan persamaan P sama dengan V kali I. Kemudian bila kita memasukkan W sama dengan I kuadrat kali R kali T, maka kita akan mendapatkan persamaan P sama dengan I kuadrat kali R. Dan yang terakhir, bila kita memasukkan persamaan W itu sama dengan V kuadrat per R kali T, maka kita akan mendapatkan persamaan P sama dengan V kuadrat per R. Dengan P adalah daya listrik, satuannya watt. Kita lanjutkan dengan membahas contoh soal. Lampu pijar memiliki data 220 volt, 100 watt. Berapakah hambatan lampu tersebut? Untuk menghitung hambatan lampu, maka harus kita perhatikan besaran apa saja yang diketahui, supaya kita tidak salah dalam memilih persamaan yang digunakan. Karena persamaan daya listrik juga lebih dari satu. Nah, sesuai dengan yang diketahui, 220 volt berarti tegangan, kemudian 100 watt berarti daya. Sedangkan yang ditanyakan adalah hambatan berarti R. Maka kita bisa menggunakan persamaan daya listrik P sama dengan V kuadrat per R. Dengan mengubah menjadi R sama dengan V kuadrat per P. Kemudian kita masukkan tegangannya 220 dikuadratkan dibagi dengan daya listriknya 100. 220 kuadrat 48.400 dibagi 100 sama dengan 484 ohm. Kita sudah membahas materi, energi, dan daya listrik, serta contoh soalnya. Nah, sekarang saatnya kalian latihan soal.
untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum yang kalian pelajari tadi. Ada 3 soal, silakan dicoba. Itulah tadi pembahasan materi energi dan daya listrik. Semoga anak-anak sudah bisa memahaminya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan lanjut materi menghitung biaya rekening listrik. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.